wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabar kalian? Sudah lama kita tidak bersua ya. Semoga kalian baik-baik saja. Dan semoga dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang teori sastra. Apa itu teori sastra? Dan macam-macam teori sastra. Baik, langsung saja. Sidang. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori sastra. Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Apa itu teori sastra? Nah, pasti teman-teman pernah berpikiran nih, apa sih teori sastra itu? Kayak gimana sih teori sastra itu? Ya kan? Langsung ya, kita bahas. Apa itu teori sastra? Next. Nah, sebenarnya ada banyak sekali menurut para ahli apa itu teori sastra. Nah, di sini saya mengambil dua ahli. Menurut para ahli yaitu Rene Wellek dan Warren. Nah, teori sastra menurut Rene Wellek dan Warren ialah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip hukum, kategori, dan kriteria karya sastra yang dapat diacu dan dijadikan titik tolak dalam telaah di bidang sastra. Nah, jadi di sini saya mengambil dua ahli, Rene Wellek dan Warren. Ini dia. Oke. Jadi artinya gini. Artinya mengkaji suatu karya sastra itu harus berdasarkan hasil penelitian kita secara langsung terhadap karya sastra tersebut. Nah, berbagai upaya pendekatan dan teori dapat kita lakukan atau kita gunakan untuk mengkaji sebuah karya sastra yang akan kita kaji nantinya. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan sedikit menjelaskan apa itu teori dan apa itu sastra. Nah, jadi beda ya teman-teman. Apa itu teori dan apa itu sastra? Nah, perbedaannya itu di pengertiannya. Ada pengertian teori, kemudian ada pengertian sastra, kemudian ada pengertian teori sastra, dan ada juga nih ilmu sastra. Nah, nanti saya akan memberitahu ke kalian ya. Nah, untuk teori, ini dia. Untuk teori itu suatu sistem ilmiah atau pengetahuan yang bersifat keilmuan yang menetapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang kita amati. Nah, biasanya teori ini berisi konsep atau uraian tentang hukum unsur suatu objek ilmu pengetahuan dari sudut pandang tertentu. Nah, sementara untuk sastra itu merupakan seni bahasa yang mana biasanya melahirkan karya yang kemudian dinamakan atau sering kita sebut sebagai karya sastra. Oke, kemudian tadi ada satu lagi ya, ilmu sastra. Nah, ilmu sastra ini adalah ilmu yang menyelidiki tentang karya sastra secara ilmiah dengan berbagai gejala dan masalah sastra tersebut. Nah, ilmiah ini adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah
ilmu pengetahuan. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, baik. Jadi sudah mengerti ya teman-teman apa itu teori, kemudian apa itu sastra, dan apa itu teori sastra. Jadi langsung saja kita lanjut materi kita. Next, yaitu tentang macam-macam teori sastra. Nah, ini dia macam-macam teori sastra. Bisa kita lihat di sini macam-macam teori sastra. Yaitu yang pertama teori psikoanalisis, yang kedua teori struktural, kemudian yang ketiga teori feminisme. Nah, jadi apa sih teori psikoanalisis ini? Jadi, teori psikoanalisis ini, teori ini menganggap bahwa karya sastra selalu membahas peristiwa tentang kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini yang dimaksud yaitu manusia yang memiliki perilaku yang beragam. Mengapa? Karena dipengaruhi oleh kondisi psikologis seseorang yang akan mempengaruhi kehidupannya. Nah, secara langsung karya sastra adalah produk atau dari jiwa dan pemikiran pengarang yang berada dalam kondisi setengah sadar. Nah, untuk teori struktural, ini ya, untuk teori struktural, teori ini tidak memperlakukan karya sastra sebagai objek kajiannya. Mengapa? Karena yang menjadi kajiannya itu adalah sistem. Nah, sistem sastra itu sendiri. Nah, teori ini biasanya dapat dideskripsikan terpisah dari pengarangnya atau realitas sosialnya. Nah, yang selanjutnya yaitu teori feminisme. Nah, teori feminisme ini adalah cerminan realitas sosialnya. Dengan adanya teori ini, semakin banyak bermunculan sastrawati bahkan para wanita yang telah membuat karya sastra dengan menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk video saya kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih sudah memperhatikan di video saya kali ini sampai habis. Dan saya mohon maaf apabila saya terdapat kata-kata yang kurang bagus atau tidak berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.